Jejak di balik kesuksesan. Laila duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer yang kosong. Di balik tatapannya yang tajam, ada ruang kosong yang semakin lebar di hatinya. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi dengan angka-angka atau target yang tercapai. Sejak pertama kali bergabung di perusahaan besar ini, Laila merasa seperti orang yang berada di tepi jurang, terus berlari, menghindari rasa takut untuk jatuh. Namun, semakin lama ia berlari, semakin ia merasa terasing dari dirinya sendiri. Rizki, kekasih yang telah lama bersamanya, selalu ada untuknya. Setiap kali Laila pulang larut, ia akan menemukan Rizki menunggunya dengan senyum hangat dan secangkir teh manis. Namun, meski semua itu terasa nyaman, Laila tak bisa menutup kenyataan bahwa hatinya masih kosong. Apa yang kurang dalam hidupnya? Mungkin ia tak tahu, atau mungkin ia terlalu takut untuk menemukannya. Laila sering memandang jam tangan, menghitung waktu mundur untuk berangkat ke kantor. Keberadaannya di sana seolah menjadi satu-satunya tempat di mana ia merasa dihargai, di mana kinerjanya mendapatkan pengakuan. Apalagi dengan Aditya, manajer yang sukses dan penuh karisma. Di bawah arahan Aditya, Laila merasa seperti bintang yang terus bersinar. Dia selalu memberi pujian tidak hanya atas pekerjaan, tapi juga atas upaya keras yang tak tampak oleh banyak orang. Tapi semakin Laila merasa dihargai, semakin dalam ia terperangkap dalam perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Aditya tak hanya menawarkan pengakuan profesional, tapi juga perhatian yang begitu hangat. Laila merasakan adanya kedekatan emosional yang berkembang, meski ia tahu hubungan mereka masih dalam batas profesional. Namun, yang tidak ia ketahui adalah di balik kedekatan itu, Aditya juga menyimpan kekosongan dalam hidupnya. Istrinya Sarah adalah wanita yang sukses, ambisius, dan terlalu fokus pada karirnya. Sarah yang pernah menjadi kekasih yang penuh kasih kini lebih sibuk dengan pertemuan bisnis dan perjalanan dinas daripada memberikan perhatian pada Aditya. Setiap malam Aditya tidur sendirian di kamar tidur yang luas, sementara Sarah meski ada di rumah tak pernah benar-benar hadir. Sebuah kebetulan kecil menjadi pemicu hubungan mereka semakin mendalam. Setelah sebuah rapat malam yang panjang, Laila dan Aditya duduk bersama di ruang meeting, berbicara tentang pekerjaan yang belum selesai. Namun, percakapan mereka beralih ke hal-hal yang lebih personal. Tentang hidup, tentang rasa kesepian, tentang kebutuhan yang tidak terungkapkan. Aditya mulai menceritakan tentang ketidakbahagiaan dalam pernikahannya, tentang Sarah yang lebih sibuk dengan dunia kerjanya daripada dengan dirinya. Laila mendengarkan dengan saksama, merasakan simpati yang mendalam. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa terhubung. Adanya ruang kosong yang mereka berdua coba isi. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka mulai melewati batas yang sebelumnya tak terjamah. Laila tahu bahwa ini adalah godaan, sesuatu yang bisa menghancurkan karirnya, tetapi ia juga tak bisa menghindar dari perasaan itu. Mereka mulai sering makan siang bersama, berbicara lebih banyak, bahkan berbagi cerita pribadi yang tak pernah mereka ungkapkan pada orang lain. Aditya sering menatapnya dengan tatapan penuh makna, dan Laila merasa dirinya begitu berarti. Namun, saat Laila mulai merasa semakin terikat dengan Aditya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Hari itu, Sarah datang ke kantor Aditya untuk sebuah pertemuan. Laila yang kebetulan berada di ruang rapat, terkejut ketika melihat Sarah berjalan masuk dan kemudian merasakan tatapan tajam Sarah yang menelusuri ruang itu hingga akhirnya berhenti pada dirinya. Ada keheningan yang canggung di antara mereka dan Laila merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sarah tersenyum, namun senyuman itu tidak mencapai matanya. Ia memberi salam singkat lalu pergi.
Keesokan harinya, Laila mendapatkan pesan dari Aditya yang tak terduga. "Kita harus bicara," tulisnya. Laila merasa panik dan seketika hati kecilnya berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi kini akan terungkap. Mereka bertemu di luar kantor di sebuah kafe kecil yang tenang. Aditya tampak lebih gelisah dari biasanya. Ketika ia akhirnya berbicara, Laila mendengarkan dengan penuh perhatian meskipun hatinya sudah mulai terbaca. "Sarah tahu, Laila," kata Aditya, suaranya rendah dan penuh penyesalan. "Dia tahu tentang kedekatan kita. Dia tahu tentang perasaan yang mulai tumbuh di antara kita." Laila terdiam. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Seluruh dunia terasa berhenti sejenak. "Apa maksudmu?" tanya Laila, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Aditya menundukkan kepala, tak sanggup menatap mata Laila. Aku terlalu takut kehilanganmu. Tapi aku juga tak ingin melukai Sarah lebih jauh. Aku telah menyakitinya lebih dari yang bisa kuperbaiki." Laila merasa bingung dan terluka. Ia tahu apa yang ia rasakan terhadap Aditya, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukan jalan yang benar. Ada banyak kebohongan yang terbungkus dalam setiap kata yang diucapkan, dan ia tak ingin menjadi bagian dari itu. "Aku tidak ingin menjadi alasan kenapa pernikahan kalian hancur," jawab Laila dengan suara yang mulai bergetar. Setelah percakapan itu, Laila kembali ke rumah, menemukan Rizky menunggu dengan sabar. Tanpa berkata apa-apa, Rizky meraih tangannya, menggenggamnya erat. Laila terdiam, merasakan kehangatan yang tak bisa ia rasakan di tempat lain. Namun yang paling mengganggu pikirannya bukanlah kenyataan bahwa ia hampir terjebak dalam hubungan yang salah. Yang paling menyakitkan adalah ia baru sadar bahwa kekosongan yang ia rasakan bukanlah tentang Aditya, bukan tentang pria manapun. Kekosongan itu ada di dalam dirinya sendiri. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh pengakuan atau perhatian dari orang lain. Itu adalah bagian dari dirinya yang harus ia temukan. Sebuah bagian yang tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Keesokan harinya, Laila membuat keputusan. Ia menemui Aditya dan dengan berat hati ia mengatakan bahwa mereka harus berhenti. "Ini bukan tentang kamu atau aku, Aditya. Ini tentang apa yang benar. Kita tidak bisa melanjutkan ini." Aditya menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Namun Laila tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Ia kembali ke jalan yang benar bersama Rizky yang selalu mendukungnya. Meskipun perjalanan ini masih panjang, Laila akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mengisi kekosongan dengan orang lain, tetapi dengan menemukan kedamaian dalam diri sendiri.